Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Simroti Dimah. Di sini saya akan meragakan pemeriksaan baterai. Tujuan dari pemeriksaan baterai itu sendiri adalah mengetahui langkah-langkah pemeriksaan baterai. Sebelum masuk ke langkah-langkah pemeriksaan baterai, saya akan menunjukkan macam-macam dari baterai. Di sini saya akan menunjukkan macam dari baterai basah, di mana baterai basah ini di dalamnya terdapat cairan elektrolit. Yang ini biasanya digunakan pada mobil. Di motor juga ada, tapi ukurannya yang lebih kecil. Kemudian ini contoh dari baterai kering. Sebelum ke langkah pemeriksaan baterai, kita harus menyediakan beberapa peralatan terlebih dahulu. Peralatannya adalah sebagai berikut. Ini baterai aki basah, ini yang lama, terus yang ini yang baru. Terus kita menggunakan multi, terus baterai tester, hidro, sikat kawat, sama maju. Pemeriksaan kotak baterai. Jenis kerusakan kotak baterai ialah kotak retak akibat benturan, mengembang akibat overcharging, bocor akibat keretakan atau mengembang. Baterai ini masih bagus dan masih bisa digunakan. Jika mengalami kerusakan seperti hal yang sudah saya sebutkan tadi, maka perlu diganti. Pemeriksaan ketinggian elektrolit baterai. Caranya sangat mudah. Cukup menggoyangkan bodi baterai, maka cairan elektrolit yang ada di dalam baterai akan terlihat. Karena baterai bodinya ini terbuat dari bahan yang transparan. Ketinggian elektrolit baterai yang baik berada di antara garis upper level dan lower level. Kalau di dalam baterai aki ini namanya max level dan min level. Sama saja. Ketika ketinggian elektrolit melebihi garis upper level atau max level, maka mudah tumpah saat kendaraan terguncang. Kalau di bawah garis lower level, maka plat tidak akan terendam elektrolit seluruhnya. Hal itu akan mempercepat kerusakan sel baterai dan mengganggu kinerja baterai secara keseluruhan. Pemeriksaan terminal baterai. Bagian terminal baterai adalah bagian yang sering mengalami kerusakan. Bersihkan terminal baterai menggunakan sikat kawat atau amplas. Apabila timbul karat atau jamur akibat oksidasi dari cairan elektrolit, biasanya pada terminal baterai akan timbul serbuk putih seperti garam. Kotoran ini harus dibersihkan karena akan menghambat aliran arus listrik. Pemeriksaan tutup baterai. Ulir dan sil yang ada pada tutup baterai pastikan masih dalam keadaan baik. Lubang ventilasi yang ada di tutup baterai tidak boleh tersumbat, karena untuk keluarnya gas hidrogen, sedangkan uap asam sulfat mengembun pada tepian ventilasi dan menetes kembali ke bawah. Jika terjadi sumbatan, maka perlu dibersihkan. Pemeriksaan tegangan baterai. Pemeriksaan tegangan baterai bisa menggunakan multi tester dan baterai tester. Di sini saya menggunakan multi tester. Sebelum menggunakannya, atur dulu skala pada 50 volt DC. Karena tegangan pada aki basah ini
sebesar 12 volt. Tempatkan tes lid merah pada terminal plus atau positif dan tempatkan tes lid putih pada terminal negatif atau terminal min. Baca hasil pengukuran tegangan. Tegangan baterai adalah 12 volt. Jika kurang dari itu, maka lakukan pengisian baterai. Pemeriksaan tegangan baterai kali ini saya menggunakan baterai tester. Penggunaannya sangat mudah, yaitu dengan cara mengkaitkan kabel jumper warna merah ke terminal positif dan kabel jumper warna hitam ke terminal negatif. Baca hasil pengukuran di layar LED pada baterai tester. Pemeriksaan berat jenis baterai. Berat jenis diukur dengan alat hidrometer. Untuk mengukur berat jenis, hisaplah elektrolit ke dalam hidrometer dengan cara sekali hisap, dan bacalah indikator dengan permukaan cairan segaris dengan mata. Usahakan pelampung yang ada di tengah tidak menyentuh tabung. Lakukan hal yang sama dengan sel baterai lainnya. Untuk spesifikasi berat jenis baterai yang baik adalah 1250 sampai 1270 pada suhu 20 derajat Celcius dengan selisih hasil berat jenis antar sel ialah 0,04. Hasil pengukuran berat jenis menggunakan hidrometer. Jika hasilnya melebihi dari 1300, maka perlu adanya tindakan, yaitu dengan menambahkan air suling agar berat jenis berkurang dan sesuai standar. Jika pengukurannya 1220 sampai 1290, tidak perlu ada tindakan karena masih dalam keadaan baik. Jika hasil pengukurannya kurang dari 1220, maka perlu melakukan pengisian penuh. Kemudian, ukur berat jenisnya. Bila berat jenis masih di bawah 1220 atau belum sesuai sama standar, ganti baterai baru. Perbedaan berat jenis antar sel kurang dari 0,04, maka masih dikatakan baik. Jika perbedaan berat jenis antar sel lebih dari 0,04, lakukan pengisian penuh, kemudian ukur berat jenisnya. Jika perbedaan berat jenis antar sel melebihi 0,04, setel berat jenis baterai. Jika gagal, gantilah baterai yang baru. Maksudnya bagaimana? Di dalam baterai terdapat 6 sel dan setiap sel memiliki berat jenis berbeda-beda, biasanya seperti itu. Antara sel satu dengan sel yang lain tidak boleh lebih dari 0,04 selisih dari berat jenis yang diukur tadi. Jika melebihi, maka lakukan pengisian penuh. Bagian hidrometer itu sendiri berupa pipet, tabung kaca, pelampung, sama pick up tab. Di dalam pelampung terdapat 3 warna, yaitu warna hijau atau good, berarti berat jenis elektrolit itu masih sangat baik. Kalau yang warna putih atau fair, berarti kondisi air elektrolit itu kondisi sedang. Untuk yang warna merah atau recharge, berarti kondisi elektrolit perlu adanya pengisian. Sekian langkah-langkah pemeriksaan baterai, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know.